yang menghandle missing value, handle outlier, ataupun mungkin transformasi, feature engineering gitu ya. Itu udah 10 dari modul 3 sampai modul 10. Berarti ada 8 modul. Ini banyak banget 8 modul terkait dengan data semua. Nah, untuk 4 pertemuan selanjutnya dari 11 sampai 14 kita akan diskusi mengenai pemodelan. Dan di pertemuan hari ini, pertemuan 11, kita akan diskusi mengenai model klasifikasi. 11 ini klasifikasi, 12 itu besok regresi, 13 clustering, dan 14 adalah neural network. Jadi 4 ini adalah pemodelan ini hal yang sering dibahas atau yang sering disukai ya oleh baik itu dari researcher, dosen ataupun mungkin praktisi. Karena bisa dilihat ya, tools-nya sangat banyak, tools untuk melakukan modeling. Entah itu dari scikit ataupun dari algoritma library yang lain. Tapi ketika kita membahas data, ini juga sangat triknya hanya itu saja gitu sebenarnya. Tetapi ya karena ini sangat bervariatif, bergantung kepada jenis datanya, jenis kasusnya ya ini adalah hal yang bisa dibilang cukup membosankan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi memang seni dari data science itu di situ. Dari datanya sendiri itu juga challenging, dari pemodelannya sendiri itu juga tidak kalah menarik. Oke. Mungkin langsung saja ya Bapak Ibu. Ini kok masih. Pen. Untuk profil pengajar saya rasa tidak usah dibahas lagi, sudah dibahas di 2 pertemuan sebelumnya. Oke, course definition kita. Jadi modul ini adalah bagian pertama dari membangun model. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini adalah kita akan membahas mengenai membangun model klasifikasi. Kemudian untuk algoritmanya yang akan kita bahas yaitu algoritma K-nearest-Next-Bor, kemudian ada juga naive Bayes, ada support vector machine, ada boosting juga, dan juga ada decision tree. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 metode. Biasanya kan kalau kita kuliah, 1 metode, 1 pertemuan. Ini 5 metode dalam 1 pertemuan. Semoga hostnya cukup ya Bapak Ibu. Jika nanti sudah nggak sedikit ya sudah kita skip saja. Kemudian pembangunan model akan menggunakan library. Nah ini kebetulan scikit sudah menyediakan library untuk kelima model ini. Jadi kita tidak perlu mengimplementasikan dari awal. Kemudian jika nanti modul ini sudah selesai, akan dilanjutkan ke modul 12, yaitu membahas terkait dengan regresi. Sebelum ke sini mungkin di SKKNI-nya saya rasa itu ya, ada kalau tidak salah ada membangun model atau menyiapkan model gitu ya. Saya lupa nama unitnya. Di sini juga di slide ini tidak ada. Di situ juga tidak disebutkan algoritma tertentu gitu. Asalkan ada algoritma klasifikasi, ada algoritma regresi, clustering ataupun algoritma yang asosiasi untuk rekomendasi ya maksudnya. Ya. Nah, di learning objective kita ini modul 11 ini diharapkan peserta mampu melakukan kegiatan persiapan pemodelan seperti pembagian data dan juga penyusunan skenario pemodelan. Kemudian peserta mampu melakukan proses pemodelan klasifikasi. Jadi hanya membahas mengenai dengan klasifikasi. Untuk outline kita ya, yang pertama adalah membangun skenario pemodelan. Kita mulai dari pembagian data, kemudian menentukan langkah eksperimen dan juga parameter evaluasi. Dan
membangun modelnya. Nah, ini kita tadi sudah sudah disampaikan, kita akan diskusi terkait dengan 5 metode atau 5 algoritma, KNN, decision tree, naive Bayes, SVM, dan juga boosting. Serta ada sekilas terkait dengan matriks performansi klasifikasi. Kita mulai dari pembagian data terlebih dahulu. Nah, data itu kan, misalkan kita mempunyai 1000 data gitu ya, Bapak Ibu. Nah, 1000 data, kalau kita gunakan 1000 ini sebagai data latih, nah, kira-kira kita bisa ngujinya nggak? Sebelum model ini digunakan untuk real life atau real case-nya gitu ya. Tidak mungkin ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita dari 1000 data yang kita gunakan sebagai data latih semua untuk melatih model. Ya, terus kita menguji performanya bagaimana sebelum ke dunia nyata gitu ya. Nah, inilah kenapa data yang kita punyai harus di-split terlebih dahulu. Jadi datanya akan kita split menjadi data latih dan data uji. Data latih di sini kita gunakan untuk mengembangkan model, untuk melatih model, menentukan parameter-parameter yang terbaik seperti itu. Dan juga ada data uji untuk mengukur performa dari model yang kita hasilkan. Ini sangat penting ya, sebelum model kita diuji terjun langsung gitu ya ke real case-nya. Semisal kalau kita lihat di sini ya, ada dataset Iris. Iris ini adalah dataset yang istilahnya cukup legend gitu ya. Dari awal dulu saya kuliah itu juga sudah ada datasetnya. Bahkan dari sebelumnya mungkin sudah ada gitu ya di mata kuliah data science. Nah, ini ada 4 atribut di dataset Iris. Nah, yang kiri ini adalah atribut, yang kanan ini adalah target atau label. Nah, atributnya sendiri adalah panjang sepal, kemudian lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Ini kalau tidak salah bagian bunga kalau nggak salah ya, sepal petal ini. Mahkota bunga apa ya? Atau bukan ya? Nah, ya pokoknya itu. Kalau tidak salah ini adalah data bunga gitu ya, bunga jenis-jenis macam bunga iris. Yang diketahui adalah ukuran dari mahkotanya. Anggap saja mahkota ya. Ya, kalau kelopak ya mungkin mohon maaf kalau salah gitu. Dan jenisnya sendiri ada 3. Ada iris setosa, ada iris virginica, dan juga ada iris versicolor. Oke. Kemudian dari semua data ini, karena itu ya, tidak semua digunakan untuk melatih model, ya kita bagi, ada beberapa menjadi data latih, ada juga beberapa menjadi data uji. Data latihnya misalkan yang atas ini ya, jadi yang warna hijau ini adalah data latih, dan dia adalah 70% dari semua data. Misal kita mempunyai 1000 data, ya berarti 700-nya kita gunakan sebagai data latih. Kemudian data testingnya berarti ada 30%, sisanya kalau tadi kita punya 1000 data, berarti ya 300 data yang akan menjadi data testing. Oke. Ini. Nah, untuk proses pembagian datanya, ini kita tidak usah membagi secara manual ya, Bapak Ibu. Kita bisa gunakan library yang sudah ada pada scikit, yaitu train test split. Ada metode ini. Jadi X, Y, X di sini ini merupakan data atribut. Jadi X ini adalah data atribut panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Kemudian Y-nya adalah data labelnya. Ini adalah suatu istilahnya konvensi tak tertulis gitu ya di dunia pengkodingan data science gitu.
Tapi ketika Bapak Ibu ingin menggunakan variabel lain, misal variabel features ataupun variabel mungkin target gitu ya, itu juga dipersilakan. Akan tetapi ya mungkin harus baca dari awal gitu ya, kalau ingin melihat kodenya. Karena kalau sudah kita gunakan X dan Y ini, oh kita tahu, oh ini X itu feature, Y itu label gitu. Kemudian kembali lagi ke sini, jadi train test speed ini ada setidaknya ada tiga ya yang digunakan, yaitu X, Y, dan juga train size-nya. Ini kita set sebagai 0,7. Artinya 70% data digunakan sebagai data latih dan 30%-nya sebagai data uji. Nah, hasil dari metode ini yaitu ini X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Jadi akan menghasilkan 4 variabel. 4 variabel yang sesuai dengan di gambar ini. X-train, Y-train, X-test, dan Y-test. Jadi pasangannya X-train, Y-train, X-test, Y-test. Kemudian panjang berapa datanya, nah ini setelah dilakukan train test speed ya, len X-train dan len X-test. Ini 105 dan 45. Kalau kita ubah semisal jadi 7525, itu juga tidak masalah. Asalkan data latih kita itu lebih banyak daripada data uji. Bisa 70-30, 75-25, atau 80-20. Bahkan 90-10 pun juga boleh. Gitu. Apakah ada aturan tertentu? Sejauh ini ya, sejauh yang saya amati, ini tidak ada aturan tertentu terkait dengan bagian data latih dan data uji. Oke. Oke, setelah kita diskusi terkait pembagian tadi data latih dan data uji, nah, kita akan diskusi singkat ya terkait dengan k-fold cross validation. Jadi k-fold cross validation ini biasanya digunakan pada dataset dengan jumlah data yang relatif sedikit, dan k-fold cross validation dilakukan pada data latih. Kemudian data latih ini dibagi menjadi k bagian yang kemudian secara iteratif satu bagian menjadi data validasi. Oke. Kalau dilihat dari penjelasan dari kalimatnya ya, saya rasa sudah cukup jelas. Mungkin kita pahami dulu di ilustrasi kuning ini adalah keseluruhan dataset. Yang kuning adalah keseluruhan dataset yang kita punyai. Kemudian kita bagi menjadi training set dan test set. Kemudian kita lakukan cross validation. Ini dilakukan pada data training, bukan ke data semuanya. Jadi seperti ini. Jadi di data training kita bagi menjadi 5 fold. Contohnya adalah 5 ya. Bisa ditentukan oleh kita sendiri. Semisal 4 ya 4 fold gitu. Tapi di ilustrasinya kita gunakan 5 fold. Artinya ada 5 fold dan kemudian di iterasi pertama fold 1 akan menjadi data validasi. Data validasi itu ya apa ya? Ya kita ngecek dulu sebelum kita PD gitu ya. Nah, data validasi dan 4 fold lainnya akan digunakan sebagai data training gitu ya. Data training. Begitu pula untuk fold 2, iterasi berikutnya fold 2 menjadi data validasi, sisanya menjadi data training. Nah, begitu pula untuk iterasi ketiga, fold 3, iterasi keempat, fold 4 menjadi data validasi, fold 5, iterasi kelima, fold 5 menjadi data validasi. Oke. Kenapa perlu validasi? Nah, karena biasanya validasi ini kita gunakan ketika mencari parameter terbaik. Jadi kan kita coba-coba parameter ya, kan ada macam-macam. Nah, kita ngeceknya dengan menggunakan cross validation. Ketika kita sudah PD dengan hasil cross validation, ya udah kita tentukan parameter tadi,
kita latih dengan semua dataset, semua data training, maaf, semua training set, baru kita uji performa akhirnya dengan menggunakan tes set. Nah, ini yang saya rasa agak rancu gitu ya antara keyword cross validation ini dilakukan di data training atau di dataset. Gitu. Kalau menurut saya yang sesuai adalah pada training set. Tapi kemarin pas saya ini ada nguji skripsi gitu ya. Nah, cross validation ini dilakukan pada keseluruhan dataset. Nah, ini saya rasa ini juga kurang tepat ya, Bapak Ibu, ketika melakukan cross validation pada seluruh dataset. Oke. Ya mungkin bisa istilahnya kalau dalam fase belajar oke lah gitu. Cross validation ini dilakukan pada seluruh dataset. Tapi kan ini istilahnya adalah validasi ya, bukan cross testing gitu. Berbeda. Oke. Kita lanjut dulu untuk hands on-nya. Ini bisa kita gunakan fungsi cross val score yang sudah ada pada scikit. Dengan dan parameternya adalah model, kemudian data atributnya, data labelnya, dan berapa volt yang kita inginkan. Misal di sini 5 ya sudah kita masukkan 5. Kita ingin 2 ya sudah 2 aja gitu. Jadi ini tergantung kepada kita. Dan hasil dari cross validation ini adalah bisa jadi akurasi seperti itu. Yang simple adalah akurasi. Nah, ini skornya kalau kita outputkan yaitu akan ada 5 data ya, 5 data akurasi. Ya berarti volt 1 sebagai data validasi, kemudian di kedua adalah volt kedua jadi data validasi dan seterusnya. Kemudian kita hitung rata-ratanya dari semua metrik gitu. Ini diperoleh 0,98. Ini saya rasa sudah cukup bagus gitu. 0,98. Oke. Jadi untuk training, validation, dan testing data. Kenapa data ini ada data training, ada data validasi, ada data tes, gitu ya. Jadi ketika kita melakukan model seleksi model gitu ya, atau seleksi parameter, nah ini kita gunakan training dan validasi. Itu kita bisa untuk estimasi performa model-model yang berbeda untuk memilih model yang terbaik. Model terbaik ya tergantung metrik yang kita gunakan. Misal akurasi ya oke, berarti kita cari model yang akurasinya paling tinggi gitu dengan menggunakan data training dan data validasi. Oke. Kemudian setelah kita menemukan model terbaik ataupun parameter yang terbaik, kita sudah pede sekarang, kita lakukan model assessment, yaitu dari model yang terpilih, kita estimasi error untuk data baru, data uji. Jadi kalau sudah pede ya semua data training kita gunakan sebagai untuk melatih model kita. Setelah itu model kita akan kita gunakan untuk mengevaluasi performanya dengan menggunakan data testing. Berikutnya adalah menentukan langkah eksperimen. Eksperimen di sini artinya coba-coba ya, Bapak Ibu. Coba-coba model ataupun coba-coba parameternya. Oke. Di slide ini, di halaman ini kita fokus ke satu model terlebih dahulu ya. Anggap saja satu modelnya ini mempunyai beberapa parameter. Nah, kita coba-coba variasi parameternya apa saja gitu. Oke. Caranya adalah bisa jadi seperti ini. Kita tebak-tebakan gitu ya. Best guess. Nah, kita coba dulu. Misalkan ini parameternya X dan Y, misalnya X dan Y. X-nya misalkan X-nya 2, Y-nya 2. Oh, oke. Nah, kita coba lagi. Oh, X-nya 3, Y-nya 4. Coba. Atau mungkin, oh X-nya 2, Y-nya 2.
Ya ini juga nebak-nebak gitu ya. Apakah salah? Enggak, enggak salah. Cuman ya harus satu. Ataupun bisa juga one factor at a time. Artinya untuk satu fitur kita tetapkan dulu ya nilainya, kemudian kita coba di parameter lainnya kita variasikan nilainya. Misal di sini kita coba fixkan X-nya 3, nah Y-nya kita tentukan macam-macam dari 1 sampai 5 misalkan. Atau sebaliknya, Y-nya kita fixkan 3, X-nya kita variasikan dari 1 sampai 5. Ada juga yang dengan menggunakan grid search istilahnya. Ini grid search ya udah kita tentukan X-nya ini 1 sampai 5, Y-nya 1 sampai 5. Nah, sudah silakan dicari gitu ya. 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 sampai 55. Berarti akan ada 25 kali percobaan gitu ya. Nah, tapi untuk grid search ini saya rasa sudah ada library-nya ya, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal menginputkan saja nilai parameternya berapa, apa saja kemungkinannya. Kemudian ya sudah biarkan library kita yang jalan gitu. Kita mungkin tinggal ngopi atau tinggal makan gitu ya. Mungkin nanti setengah jam atau 1 jam berikutnya selesai hasilnya keluar parameter terbaik. Ada juga yang berarti kan ini istilahnya adalah hyperparameter tuning gitu ya. Kita menentukan hyperparameter yang terbagus. Ada juga yang sedang ngetren ini dengan menggunakan Optuna. Library dengan namanya itu Optuna. Jadi untuk mengestimasi nilai parameter yang baru ini kalau tidak salah dengan menggunakan probabilistik atau apa gitu. Saya kurang begitu paham juga. Mungkin nanti akan coba baca-baca di dokumentasi dari Optuna. Oke. Kemudian untuk parameter evaluasinya ini juga bermacam-macam bergantung kepada jenis masalahnya. Jika klasifikasi, kita bisa coba gunakan mungkin akurasi seperti itu ya. Akurasi, presisi, recall atau sensitivity, specificity, dan mungkin F1 measure. Atau mungkin bisa juga kita gunakan ROC, IUC gitu ya. Ya, ROC, IUC itu juga kadang digunakan dalam beberapa metrik evaluasi. Kemudian regresi juga memiliki metrik evaluasi tersendiri, yaitu MSE, mean square error, ataupun MAPE, mean absolute percentage error. Nah, ya mungkin ada lagi R2 gitu ya, R2 ataupun mungkin RMSE, root mean square error. Untuk clustering sendiri, ini juga ada metriknya sendiri. Ada silhouette score, ada juga Davis-Bouldin Index. Jadi di clustering ini yang bawah saya belum pernah dengar Davis-Bouldin Index, baru di kali ini gitu ya, di modul ini. Kalau silhouette score ini saya cukup sering dengar gitu, silhouette score. Atau clustering juga bisa kita tentukan itu total jarak gitu ya dari dari suatu elemen, suatu item ke pusat klasternya atau ke centroid klasternya. Itu kita hitung, kemudian kita jumlahkan. Nah, saya lupa apakah itu silhouette score atau bukan. Jangan-jangan itu benar silhouette score. Ya. Kemudian untuk parameter evaluasinya, ini akan dibahas dengan detail pada modul berikutnya. Kalau tidak salah di modul 15 ya, kita akan fokus terkait dengan metrik evaluasi. Oke, sebelum lanjut ke membangun model klasifikasi, apakah ada yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu?
Pak tadi Pak, mohon izin bertanya Pak. Ya silakan Pak Lutfi atau Pak Sadar nggak? Sadar ini maaf kameranya kok agak bermasalah keluar gambarnya. Oh ada keluar ya. Betul. Yang sebelumnya Pak tadi kan waktu training itu ada variabel X sama Y itu Pak, sebelumnya itu dideklarasikan Iya, itu atau langsung dipakai aja X sama Y langsung gitu loh. Yang ini Pak. Ya, dan yang tadi yang sebelumnya itu Pak, yang ini Pak. X-nya itu. Jadi tadi pertanyaan apakah bisa langsung digunakan gitu Pak? Ya apa dia sebelumnya kita deklarasikan dulu X-nya sama dengan apa, Y-nya sama dengan apa gitu atau gimana Pak? Oh harus Pak. Oh oke. Itu yang jumlah kolomnya itu Pak ya, yang jumlah kolomnya yang mana yang akan sebagai base-nya, terus yang P-nya itu bukan Pak? Yang Ya nilainya betul itu. Pak. Ya. Jadi kalau di contoh iris ini berarti X-nya nanti ya data semuanya ini Pak, yang X, yang kiri ini ya. Okay. Yang Y-nya nanti yang ini. Oh. Y-nya pasti satu ya, Y trainnya itu pasti satu kolom doang atau bisa lebih dari satu kolom? Kalau Y-nya biasanya satu saja Pak. Oh gitu. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Oh, saya boleh nanya Pak? Oh ya, silakan Bu Sita. Itu yang slide tentang cross validation. Oh iya Bu. Boleh, ada agak lupa bagaimana. Ini ya. Bukan yang penentuan nilainya berapa itu loh. Ada 5 kayaknya ya. Yang itu ada 5 cross validation. Itu melalui proses kita coba-coba misalnya nilainya 4, 5 atau gimana ya Pak untuk sampai akhirnya dapat nilai akurasi yang bagus. Kita coba satu-satu gitu atau gimana? Oke. Kalau cross validation ini memang ya dicoba satu-satu Bu. Jadi bagaimana kalau data latihnya kita bagi 5 ya. Nah, bagi 5 kemudian yang satu tadi data jadi validasi dan seterusnya gitu Bu ya. Ini tidak ada aturan baku Bu. Ini hanya untuk mengecek apakah modelnya ini kalau tidak salah ada bias gitu ya di satu kelompok tertentu gitu. Semisal kalau kita lihat skornya di sini kan 0,96 dan 1 gitu ya. Jadi kan sama-sama tinggi gitu. Jadi enggak masalah. Tapi ketika skornya mungkin yang satu ini 0,7, ini 0,9, terus 0,5, 0,8 itu kan bervariasi. Sehingga ini akan satu vote ini kurang. Oh ini kayak IPOC gitu nggak sih yang nanti hasilnya akan muncul misalnya di cross validation 1 nilainya segini. Seperti itu atau enggak sih? Kalau EPOC beda lagi Bu. EPOC kan perulangannya ya. Perulangan iya. Nah IPOC itu kan akan muncul semua IPOC 1 nilainya sekian sampai IPOC yang keberapa gitu. Nah betul. Kalau EPOC ini kan di di modelnya ya Bu ya. Iya di modelnya. Di modelnya. Jadi epoch 1 nanti parameter di modelnya akan diupdate seperti itu ya Bu ya. Biasanya. Nah, cuman kalau di sini yang kita bagi adalah datanya Bu. Jadi parameter dari modelnya tidak akan berubah. Oh, ini bicara datanya gitu ya. Ya. Oke. Ya, begitu Bu Sita ya. Jadi datanya yang kita bagi tapi modelnya tetap. Jadi parameternya tidak berubah. Sedangkan kalau epoch tadi kan biasanya ya kita gunakan untuk mengupdate parameter. Dia Bu ya, biasanya. Nah, itu beda lagi karena datanya tetap tapi parameter modelnya yang akan berubah. Kalau ini modelnya tetap, datanya yang akan berubah kelompoknya gitu. Oke. Belum begitu paham sih, kayaknya memang harus. Ini soalnya kan kadang ada template kita coba, ada beberapa part yang belum kita paham ya nanti Bu. gitu. Jadi model eksperimennya gitu, kayak udah model ada algoritma masukin, terus editing kayak di batch size-nya, terus di apa itu kayak optimizer, ada Adam optimizer dan lain-lain kan. Oh ya. Itu kan kayak nilai learning rate-nya berapa kita coba-coba gitu. Oh ya. Nah, apakah ini juga sama kita yang editing number-nya gitu? Oh, ya. Kalau itu kan
Ini mungkin kalau Bu Sita tadi dibahasnya di neural network ya Bu ya, biasanya ya. Atau mungkin Iya. di CNN itu seperti itu. Nah, itu Ah, kan artinya learning rate kita gunakan untuk mengupdate bobotnya. Kemudian ada lagi mungkin tadi batch size-nya itu juga apa namanya, berapa kali satu data dikumpulkan gitu Bu ya, batch size. Tapi di sini kita masih belum ke situ Bu. Jadi ini kita masih membahas apa namanya, modelnya tetap dulu, parameternya juga tidak akan berubah, dan tetapi yang diubah adalah kelompok datanya saja seperti ini. Gitu. oke. Jadi masih fokus di datanya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Bu Sita. Ini masih belum ke membangun model, masih ke proses Oke. teknik rencana gitu. Oke. Ya. Silakan Pak Satria Perdana, tadi sepertinya angkat tangan. Oke, Mas, izin Mas mau tanya Mas. Oh ya, silakan. Ini Mas, tadi ada pembahasan di slide itu ada melakukan split data pengujian Mas ya. Ya. Porsinya trend size-nya 70%, kemudian test-testnya 30% gitu Mas ya. Oh iya. Kemudian ada tadi, ini sampai sini dulu Mas. Ini dia. Ini trend itu syaratnya mesti ada label gitu Mas ya. Berarti yang bisa kita lakukan adalah supervise kali Mas ya. Syaratnya Ya. mesti ada label dulu Mas. Iya, betul Pak. Karena untuk hari ini kita fokus ke klasifikasi dulu Pak. Jadi Gitu, butuh Mas, ya. butuh supervised learning. Ya. Jadi kelihatan alurnya Mas ya. Iya. Terima kasih banyak Mas. Oke Pak Satria. Ini sebentar ya, mohon maaf saya mau gendong anak dulu. Ditinggal ibunya masak soalnya. Sebentar ya Pak ya, saya ambil anak dulu. Ya, boleh, Pak. Oke. Sepertinya tadi ada Pak Suwandi ya kalau tidak salah ya. Erwin, saya mau nanya. Oh, Pak Suwanto, Pak Suwandi ya. Maaf. Silakan. Tadi untuk bagian yang cross validation, Pak, boleh saya lupa ini tadi. Yang ini Pak ya. Satu lagi yang Mbak codingan. Ya ini kan katanya pembagiannya di bagian training set ya Pak, untuk yang validasinya. Nah di sini saya masih bingung. Ini pembagian apa namanya validationnya ini 5 dari data set atau training set? Saya masih bingung di situ. Ya, terima kasih Pak Suwanto. Ini seharusnya memang extrain kalau yang benar Pak. Jadi ini ada extrain dan ini Y-train. Oh gitu. Iya, yang benar memang seperti itu. Tapi untuk contoh saja ya mungkin ini untuk semua dataset gitu. Oke. Ya Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Suwanto. Oke. Sekarang kita menuju ke outline yang kedua yaitu membangun model klasifikasi. Jadi algoritma yang kita bahas yaitu ada KNN, decision tree, naive bayes, SVM, dan boosting. Oke. Kita langsung saja ke KNN. Oke. Sesuai dengan namanya ya, Bapak Ibu, K nearest neighbor. Ini sepertinya menangis. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya memanggil ibunya dulu.
Ya, ternyata mengantuk Bapak Ibu. Bukan minum. Oke. Jadi sesuai dengan namanya ya, ini K-runner's Neckbore. Ini mencari K tetangga terdekat. Nah, K-nya di sini berapa ya, ini ditentukan oleh kita. Semisal kita lihat contohnya ya, yang kiri adalah one nearest neighbor, artinya kita cari satu tetangga terdekat, ya. Dan yang kanannya adalah two nearest neighbors, artinya kita cari dua tetangga terdekat. Untuk menentukan nilai K-nya ya, ini tidak ada aturan khusus. Ini coba-coba saja. Oke. Jadi untuk algoritmanya ya, metodenya yaitu yang pertama kita tentukan dulu nilai K-nya, kemudian kita hitung jarak antara data baru terhadap semua training data. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita identifikasi tetangga terdekatnya siapa saja dan juga labelnya apa. Oke. Kemudian, nah kita tentukan label dari prediksi data baru kita berdasarkan tetangganya. Oke. Bisa juga dengan menggunakan voting ataupun mungkin yang lain gitu ya, karena standarnya ya voting. Oke, langsung saja ke contoh perhitungan ya Bapak Ibu. Jadi ada 4 data latih yaitu P1, P2, P3, dan P4. Oke, atributnya X1 dan X2. Oh ini di tabelnya. Oke. Kemudian ada 2 kelas, ada bad dan ada good. Kemudian kita punya data baru P5. Nah, ini kita tentukan dia masuk ke kelas apa gitu. Apakah dia bad ataukah dia good gitu. Sehingga ya kalau kita lihat di sini, pertama kita hitung dulu jaraknya dari yang datanya ini adalah data baru ya. Kita hitung dulu dari data baru ke data kiri bawah, pojok kiri bawah berapa. Kemudian dari data baru ke bawahnya ini berapa. Dari data baru ke pojok kanan atas berapa. Dari data baru ke pojok kanan bawah berapa. Setelah kita temukan semua jaraknya, kita pilih yang paling pendek atau yang paling dekat. Kira-kira di sini yang paling dekat P berapa, Bapak Ibu? Ini berarti kalau kita lihat gambarnya ya, 3. P Bukan. Yang ya, atas P ini P berapa? bawah. 4. Oh, ini P3 betul. P5 mungkin ya. P5 kan data barunya, Pak. Oh iya. Ya. Yang kita cari adalah tetangga terdekatnya yang mana? Berarti P3 ya. Yang ini ya, ini koordinatnya 3 dan ini 4 bukan 3 dan 0. 0 sangka 0. Iya, betul, Pak. Makanya biasanya kan 4 di atas kok ini. Ternyata 3 dan 4. Nah, ini data terdekat ya. Kemudian kita lihat data ini tuh dia bad atau good sih. Kita cek P3 ya, 3, 4. Oh, ternyata dia good. Sehingga P5 akan kita keluarkan prediksinya yaitu good. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Ini adalah contoh dari KNN. Untuk ini K-nya 1 gitu ya. Ini sama ya, P5. Berarti kita memprediksinya adalah good. Untuk jaraknya kita hitung dengan Euclidean distance, dengan yang akar-akar itu. Apakah bisa dengan jarak lain? Ya, silakan gitu ya. Saya rasa bisa saja. Tidak harus dengan Euclidean distance. Oke. Untuk metodenya sendiri, apakah ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, untuk perhitungannya? Atau cukup sederhana? Oke. Saya rasa ini masih cukup sederhana ya, Bapak Ibu, untuk KNN classifier. Nah, ini adalah cocok untuk data numerik. Karena ya itu tadi, karena kita menggunakan Euclidean distance atau berdasarkan distance gitu ya. Mudah dipahami dan diimplementasikan. Nah,
diimplementasikan kalau yang kompleksitasnya tinggi gitu ya. Kita loop satu-satu gitu ya. Itu mudah. Tapi kalau datanya 100.000 atau mungkin 1 juta ya kalau kita loop satu-satu ya kelamaan. Oke. Nah, KNN di sini yang paling penting adalah dia merupakan lazy learner, yaitu tidak membangun model secara eksplisit gitu. Artinya, lah modelnya mana gitu? Ya nggak ada. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah belajar regresi linear gitu ya. Nah, yang menjadi model adalah mungkin parameter nilai dari A-nya dan juga betanya gitu ya, mungkin ya, alfa atau betanya. Tapi di sini yang jadi model yang mana gitu? Ya nggak ada. Nggak ada modelnya gitu ya Bapak Ibu. Ya. Makanya dia istilahnya adalah lazy learner. Ya. Kemudian penentuan label atau kelas data baru membutuhkan computational cost yang cukup tinggi. Nah, karena tadi kan Bapak Ibu sudah melihat ilustrasinya. Jadi kalau ada data baru masuk, kita hitung ke semua data latih. Gitu. Kemudian kita tentukan terdekatnya yang mana, tetangga terdekatnya yang mana, kita tentukan kelas dari data baru berdasarkan tetangga terdekatnya. Oke. Sehingga di sini computational cost-nya akan cukup tinggi. Nah, perlu menentukan nilai K yang sesuai. Ya, K-nya kan tadi ya, bisa 1, bisa 2, bisa 100 mungkin ya, ataupun yang lain. Jika K-nya terlalu kecil, dia akan sensitif terhadap noise. Nah, noise ini artinya data yang mungkin salah kategori gitu ya, Bapak Ibu. Atau mungkin bisa jadi outlier. Kemudian jika K-nya terlalu besar, maka bisa jadi nearest neighbor akan mencakup dataset dari kelas lain, data dari kelas lain. Contohnya adalah yang kanan ini, Bapak Ibu, bisa dilihat ini data barunya yang X tengah-tengah ini. Nah, ini kita ambil katakan 20 mungkin ya, 20 tetangga terdekat. Nah, sehingga akan sangat banyak tetangga yang terambil. Seharusnya kalau misalkan tetangganya hanya 3 gitu, dia harusnya akan terdeteksi sebagai positif. Tetapi karena di sini yang banyak terambil adalah yang negatif, padahal jaraknya jauh, ya maka outputnya adalah negatif. Sehingga ini akan menurunkan performa dari kita hasilkan. Oke, untuk KNN saya rasa cukup mudah ya, Bapak Ibu. Untuk implementasinya sendiri bisa dengan library yang ada di Scikit. Tinggal kita lakukan fit, xtrain, ytrain, agar modelnya tahu gitu ya, data pasangan nilainya dan pasangan labelnya. Kemudian kita lakukan predict, kemudian kita bandingkan akurasinya. Kita di sini masih simpel saja menggunakan akurasi. Akurasi antara y-test dan y-pred, yaitu 0,977. Ini sudah cukup bagus ya. Mungkin hanya ada 1 atau 2 yang salah gitu. Oke. Maaf Pak, mau tanya. Ya, Untuk silakan Bu Sita. yang pengertian tetangga itu artinya itu label atau kelas ya? Atau apa ya Pak? Tetangga itu datanya, Bu? Data-datanya. Berarti Iya. tiap apa data di sini? Apakah kolom atau gimana ya? Datanya berarti atributnya, Bu. 1 baris itu. Oh, Atribut nilainya ya? beserta. Kenapa, Bu? Nilai-nilai value-nya. Ya, value dari semua atribut dan juga labelnya gitu. Oh, oke. Tapi label yes sih. Lebih ke atributnya, Bu. Value dari atributnya. Oke, Pak. Oke, Bu Sita. Apakah ada yang lain dulu terkait KNN ini? Jadi meskipun ini lazy ya, tapi lazy di sini yang menjadi problem adalah bagaimana menghitung agar penentuan tetangganya ini cepat. Jadi di fit di sini
Ini bisa jadi mengubah representasi dari data yang kita punyai, data tabular seperti itu, ke bentuk yang struktur data yang lain. Kalau tidak salah ada namanya KD tree, K-dimensional tree. Ataupun mungkin ada ball tree kalau tidak salah. Jadi dengan menggunakan struktur data yang lain, maka proses pencarian tetangganya akan jauh lebih cepat daripada kita lakukan looping satu persatu. Gitu. Ini kalau ini pakai K berapa nih ya Pak? Nah ini K-nya default Pak. Nah, default-nya berapa? Ternyata 4 Pak. Di slide berikutnya. Oke. Default-nya 4. Ya. Tapi kita bisa, K-nya tadi bisa kita atur ya, bisa 3, bisa 1, bisa 5, dan seterusnya. Ada juga yang berpendapat gini, K-nya itu sebaiknya ganjil. Kenapa ganjil? Karena semisal kita lihat di sini ya, kalau K-nya 2, kemudian yang terdekat adalah negatif dan positif, nah, maka penentuan untuk klasifikasi data barunya, dia akan masuk ke mana? Ke negatif atau ke positif? Ya kan bingung ya, nah, cara menghandle-nya seperti apa juga masih ada, saya rasa ada banyak cara gitu ya. Tetapi ya sebaiknya dengan ganjil saja, karena kalau ganjil kan enak ya, tidak mungkin ada yang seri gitu. Tidak ada seri gitu ya, seri 2, ini kan 1-1. Kalau ganjil kan pasti ya 1-2, 2-1 gitu. Jadi cukup mudah untuk melakukan prediksi atau melakukan voting. Oke. Selanjutnya kita akan ke decision tree, yaitu sesuai dengan namanya ya, decision tree adalah pohon keputusan. Jadi ketika si model ini kita berikan data latih, maka model kita nantinya akan mempunyai atau mengenerate suatu rule. Nah, rule-nya seperti apa? Rule-nya bisa dilihat ya, rule-nya akan seperti tree. Kita mulai dari sudah gajian, jika jawabannya iya, kita jalan ke kiri. Kalau jawabannya tidak, kita jalan ke kanan. Kemudian di harga barang ini, apakah kurang dari 15.000? Jika iya, ya jalan ke kiri. Jika tidak, jalan ke kanan. Oke. Cara membaginya bagaimana? Nah, sekarang itu yang jadi pertanyaan ya. Cara membagi, cara membuat untuk membagi datanya gitu ya, menjadi rule-nya. Kita hitung nilai gini indeksnya untuk setiap atribut. Oke. Kemudian kita tentukan root-nya berdasarkan nilai GI, nilai gini indeksnya. Root-nya di sini adalah atribut dengan nilai GI yang terkecil, nilai gini indeks yang terkecil. Kemudian kita ulangi langkah 1 dan 2 untuk level berikutnya, sehingga kita peroleh nilai gini indeksnya adalah 0. Semisal kita memiliki data yang seperti ini ya Bapak Ibu, ada 3 atribut, kebutuhan primer, sudah gajian, dan harga barang. Kemudian ada labelnya adalah beli, tidak, atau ya. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan root-nya. Nah, root-nya yang atribut mana? Ini adalah akan kita cari. Pertama, kita hitung dulu nilai Gini index atau Gini impurity untuk atribut kebutuhan primer. Oke. Jadi kalau kita lihat nih kebutuhan primer, kalau jawabannya iya, maka ada 1, 2, 3, ada 3 tidak, dan ada 1 ya. Tapi kalau jawabannya tidak, ada 2 ya dan 1 tidak. Oke. Jadi ini
kita bagi dulu ya. Kalau jawabannya iya, maka iyanya 1, tidaknya 3. Kalau tidak, maka iyanya 2 dan tidaknya 1. Kemudian kita hitung dulu nilai ini impurity-nya. Berarti ini 1 dikurangi 1/4 kuadrat dikurangi 3/4 kuadrat. 1/4 ini artinya 1 iya dibagi 4. Ini, 4 semuanya. Kemudian 3/4 juga sama, 3 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 0,38. Kemudian untuk yang jawabannya tidak, nah ini kita hitung juga nilai Gini impurity-nya. 1 min 2/3 kuadrat min 1/3 kuadrat. Itu 0,44. Dan totalnya kita hitung rata-ratanya sekarang. Tapi rata-rata berbobot ya. Weighted average. Berarti Gini impurity-nya karena yang 0,38 ini karena datanya ada 4 dari 7, maka ya bobotnya adalah 4/7 dikalikan 0,38 ditambah 3/7 dikalikan 0,44. Hasilnya adalah 0,4. Ya. Ini contoh perhitungan nilai Gini impurity pada atribut kebutuhan primer. Kemudian kita coba lagi untuk atribut sudah gajian. Untuk atribut sudah gajian, berarti jika iya, maka nilai iyanya adalah 3 dan nilai tidaknya 1. Kemudian jika sudah gajian jawabannya tidak, maka iyanya 0, tidaknya 3. Dengan cara yang sama ya, seperti yang tadi, kita hitung dulu nilai Gini impurity-nya, yaitu yang pertama 0,38, dan yang kedua adalah 0. Kenapa 0? Karena ya, ini kan 0/3 kuadrat dikurangi sama 3/3 kuadrat 1. Ya sudah berarti 0. Kemudian total Gini impurity-nya adalah 4/7 dikalikan 0,38 ditambah 3/7 dikali 0. Itu adalah 0,22. Oke. Kemudian untuk atribut yang ketiga adalah atribut harga barang. Harga barang ini, karena ini variabelnya berbeda ya. Tadi adalah tipe kategorik. Ini kan jawabannya ya tidak, ada 2 kategori. Sedangkan yang ini adalah numerik. Numerik di sini agak tricky ya cara menghitungnya. Jadi ada pertama kita tentukan dulu rata-rata dari 7.000 dan 12.000. Ini ada 9.500, 12.000 dan 18.000, ada 15.000 dan seterusnya. Kemudian kita cek dari 9.500. Apakah harga barang kurang dari 9.500? Nah, jika iya, maka iyanya 0, tidaknya 1. Sehingga nilai Gini impurity-nya 0. Tapi jika jawabannya tidak, jawabnya iyanya 3, tidaknya 3. Sehingga nilai Gini impurity-nya adalah 0,5. Kemudian kita hitung tadi rata-rata terbobotnya ya. Untuk harga barang yang kurang dari 9.500, itu 0,43. Nah, begitu pula untuk batas kurang dari 15.000 dan seterusnya. 15.000, 26.500, 36.500 sampai 66.500. Kita hitung nilai Gini impurity-nya, kita peroleh 0,43, 0,34 dan seterusnya. Sampai sini. Nah, jadi dari perhitungan yang kita lakukan ya, kita sudah memperoleh beberapa nilai Gini index atau Gini impurity. Yang pertama, yang selanjutnya dilakukan adalah kita tentukan nilai Gini impurity yang paling kecil. Yang paling kecil berapa? Tadi di sini 0,34, di sini 0,43 ya. Di sini 0,22. Oh, ini lebih kecil nih, 0,22. Di sini 0,4. Oh, berarti sudah gajian ini nilai Gini-nya terkecil, yaitu 0,22. Sehingga yang akan digunakan sebagai root adalah atribut sudah gajian. Oke. Nah, sudah gajian di sini, karena menjadi root, ya kita lanjutkan ke bawahnya ya. Berarti kalau
ya, artinya ya-nya 3, tidaknya 1. Kemudian kalau tidak, maka ya-nya 0, tidaknya 3. Oke. Lanjut lagi ya. Kita lanjut yang kiri saja. Kenapa yang kiri? Yang kanan kok enggak? Karena yang kanan nilai Gini impurity-nya sudah 0. Ya. Yang kanan nilai Gini impurity-nya sudah 0. Oke. Kemudian untuk split yang kiri ini ya, yang beli ya, yang Y-nya 3 dan tidaknya 1, kita split ya, cek satu-satu lagi berdasarkan kebutuhan primer. Sudah kajian, saya rasa bisa diperhatikan ya, bisa dipertimbangkan. Kemudian harga barang juga. Nah, hasil akhirnya nanti akan seperti berikut. Jadi di variabel di atribut sudah gajian, jika iya berarti lanjut ke bawahnya, jika tidak maka hasil keputusannya adalah tidak beli. Oke. Kemudian jika harga barang kurang dari 15.000, maka jawabannya adalah beli. Ingat, keliru ya ini ya, kebalik ya. Harusnya yang iya ini jawabannya tidak beli, yang kanan harusnya jawabannya beli. Gitu. Jadi harga barangnya apakah kurang dari 15.000? Jika iya, maka keputusannya adalah tidak beli. Tapi jika tidak, adalah beli. Ini adalah contoh perhitungan untuk decision tree dengan menggunakan metrik Gini impurity untuk melakukan split. Oke. Nah, untuk implementasinya saya rasa juga kita bisa gunakan langsung dari scikit-learn. Oke. Ada 2 parameter yang kita tentukan ya, ada max depth dan juga ada min sample split. Oke. Selanjutnya juga sama, dt.fit, kemudian dt.predict, kita hitung akurasinya. Ternyata menghasilkan 0,95. Untuk parameternya ternyata ada 2, max depth dan min sample split. Max depth ini maksimum kedalaman tree. Oke. Kemudian nilai defaultnya adalah none. Artinya tree akan lanjut ke bawah terus sampai semua leaf itu mempunyai Gini impurity 0. Kemudian di parameter min sample split, minimum sampel yang diperlukan agar node mendapat split. Nah, ini defaultnya 2 ya, bisa diatur. Semisal min sampelnya 10, ya, artinya kalau datanya lebih dari 10 masih oke, masih bisa kita split. Tapi jika kurang dari 10, ya berarti ya sudah, tidak bisa kita lakukan split. Oke. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya ya, kelebihan yang paling utama adalah dia menghasilkan suatu rule. Rule ini kan bisa dibaca ya, bisa dipahami, oh kenapa kok modelnya menghasilkan seperti ini. Jadi kita bisa tahu alurnya dari atas sampai bawah. Ya, tetapi kalau kita berurusan dengan data numerik, nah ini akan sangat rawan gitu ya, karena ya rawan data yang hilang. Kemudian decision tree juga akan menjadi kompleks ketika datanya sangat rumit. Kalau tadi kan datanya hanya 7 ya, sehingga decision tree-nya cukup sederhana. Tapi jika datanya mungkin sudah katakan 1000 gitu saja ya, nah itu juga pohon keputusannya akan akan sangat kompleks. Nah, untuk implementasinya ya, ini kemarin beberapa hari yang lalu kebetulan saya menguji juga mahasiswa yang menggunakan algoritma decision tree, tetapi tidak menggunakan scikit. Tapi dia menggunakan library lain gitu ya, saya lupa.
Dan ini ketika kita melakukan training ya, nanti akan keluar otomatis rule-nya, akan tersimpan pada file. Saya kurang tahu apakah di scikit-learn-nya ini apakah sudah bisa mengenerate rule. Tapi kalau di library yang digunakan di mahasiswa ujian itu langsung ya, ketika menjalankan fit, maka akan otomatis membuat suatu file rules.py gitu. Ini juga menarik sehingga rule-nya kita bisa langsung tahu. Ya. Oke, terkait decision tree, apakah ada yang ingin kita diskusikan dulu? Boleh saya nanya lagi, Pak? Oke, silakan Bu Sita. Decision tree tadi dicontohkan kan untuk yang case misalnya pengambilan keputusan ya dan tidak. Untuk kayak pengambilan atau misalnya rekomendasi gitu. Rekomendasi yang tidak hanya ya dan tidak, tapi sifatnya prosentase gitu. Atau lebih dari 2 gitu lah ya. Itu gimana? Apa ini implementatif juga? Oh ya, berarti yang nilai atribut, semisal kebutuhan primer ini kan iya atau tidak saja gitu Bu ya. Tetapi jika lebih dari 2 macam, semisal ada 3, semisal warna gitu ya, ada merah, ada hijau, ada kuning. Nah, apakah bisa? Kalau saya rasa sih sepertinya bisa saja Bu Sita. Jadi mungkin nanti apa ya? Bisa apakah biru atau tidak biru, kemudian merah atau tidak merah, kuning atau tidak kuning seperti itu. Tapi kalau splitnya, saya rasa hanya akan menghasilkan 2 cabang saja. Oke. Untuk yang mungkin nanti case lebih kompleks, mungkin kita lihat pemodelan lainnya ya, Pak. Ya, bisa seperti itu Bu Sita. Atau mungkin juga dicoba saja jika tadi ada kolom warna, ada 3 macam gitu. Nanti silakan dicoba ke decision tree-nya. Nah, silakan di-output-kan saja kira-kira rule-nya seperti apa gitu, Bu. Oke. Sama-sama Bu Sita. Atau mungkin nanti jika ada waktu luang, saya coba baca dokumen skripsi yang mahasiswa tadi, saya cek saya cek library-nya apa. Ya, mungkin akan saya share ke Bapak Ibu mungkin ya, jika sempat. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan diskusi mengenai naive Bayes classifier. Oke, naive Bayes classifier ini ya sesuai dengan namanya ya, kita gunakan Bayes formula atau Bayes rule. Kemudian untuk prediksinya gitu ya, dia berdasarkan ini classification ini, MAP, maksimum posterior. E atau A, saya kurang tahu, kayaknya E ya, maksimum E posterior. Artinya gini, bias itu kan probabilitas bersyarat ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi akan banyak simbol bersyarat seperti ini. Jadi kita assign X, artinya data baru, ke kelas C bintang, if PC dengan C bintang, dengan kondisi X-nya X, artinya gini, kita ingin mengassign probabilitas terassign ke kelas C star dengan kondisi X, dia lebih besar daripada probability suatu kelas selain C bintang dengan kondisi X. Gitu. Intinya probabilitas yang tertinggi, nah itu yang akan menjadi hasil prediksi dari data baru. Ya. Jadi Bayes rule ini kalau aturannya yaitu probabilitas suatu kelas terhadap diberikan suatu data baru atau suatu data X ya. Ini sama dengan PX dengan syarat C dikalikan probabilitas C per PX. Nah, ini PX bisa kita hilangkan ya. Kenapa? Karena dia akan sama untuk setiap data training, sehingga ya bisa kita abaikan sedikit. Maka rumusnya akan menjadi
PX dengan syarat C dikalikan dengan PC. Ini sekilas tentang rumus Bayes. Nah, jika apa ya? Jika tidak ada gambaran tentang ini, saya rasa tidak masalah. Kita akan lanjut ke contoh perhitungan saja ya, agar lebih ada bayangan. Oke. Kemudian di contohnya ini kita memiliki 14 data, nah, ini dan ada 4 atribut, yaitu outlook, temperature, humidity, dan wind. Oke. Kemudian data targetnya adalah play tennis dengan 2 macam nilai, yaitu yes atau no. Jadi kalau diberikan data misalkan, oh di luar cerah, kemudian suhunya panas, kelembapannya tinggi dan anginnya rendah, nah kita, play tennis malah no. Bukan yes ya. Oh, karena temperaturenya hot. Oke. Kemudian kalau di luar overcast sepertinya mendung, kemudian temperature hot, humidity-nya high, wind-nya weak, bisa jadi kita yes, ya, kita akan bermain tenis dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian dari data ini, bagaimana kita membuat suatu probabilitasnya? Oke, bisa dilihat ya, Bapak Ibu. Jadi yang kita sebut sebagai model pada naive Bayes ini adalah yang kanan ini. Ini adalah model dari naive Bayes. Pertama kita cek dulu untuk kolom outlook, untuk atribut outlook. Kan ada 3 macam ya, ada sunny, ada overcast, dan ada rain. Kemudian kita dengan yes. Jadi di sunny ini adalah 2/9, overcast ini 4/9, rain 3/9. Dan play-nya no artinya 3/5 untuk sunny, 0/5 untuk overcast, 2/5 untuk rain. Artinya bagaimana? Nah, artinya probabilitas sunny ya, probabilitas sunny jika diketahui bermain tenis gitu adalah 2/9. 9 ini didapatkan dari banyak data yang jawabannya adalah yes, yang bertarget yes. Oke. Yes sendiri ada 9, no-nya ada 5. Ini ada untuk atribut outlook. Ya. Kita buat dulu tabelnya seperti ini. Kemudian untuk tabel temperature dengan cara yang sama, hot, mild, cool, kemudian play sama dengan yes dan play sama dengan no. Ini kita set probabilitasnya adalah 2/9. Kemudian yang mild ini 4/9, yang cool 3/9. Kalau yang play no juga sama 2/5, 2/5, 1/5. Dan seterusnya sampai 4 atribut ini mempunyai probabilitas play yes dan play no. Kemudian kita hitung juga probabilitas dari data kita yang play-nya sama dengan yes itu adalah 9/14 dan yang play-nya sama dengan no adalah 5/14. Oke. Nah, ini adalah model yang kita punyai dalam naive Bayes. Kemudian ketika ada data baru, bagaimana cara menghitung prediksinya? Nah, kita akan menggunakan MAP rule yang tadi. Langsung saja ke sini ya Bapak Ibu. Jadi data barunya apa sih? Oh ya, di atas sini. Outlook-nya sunny, temperature-nya cool, humidity-nya high, wind-nya strong. Kita cek dulu. Sunny kalau sunny dengan syarat yes, cool dengan syarat yes, high dengan syarat yes, strong dengan syarat yes, kemudian dikalikan probabilitas yes. Sunny yes ini kan berarti ini ya 2/9 dikalikan cool yes ini 3/9, 3/9, 3/9 dan 9/14. Ini kita kalikan semua. Kemudian yang kanan juga sama. Sunny no, cool no, high no, strong no, dan play-nya no. Kita kalikan semua.
Nah, hasilnya kita peroleh yang yes ini peluangnya 0,0053 dan no dia peluangnya 0,0206. Karena yang lebih besar adalah yang no, ya maka jawabannya adalah no. Oke. Ini adalah contoh perhitungan dari algoritma naive Bayes. Oke. Untuk implementasinya, nah kita bisa langsung saja menggunakan ini, scikit ya. Kita langsung saja import naive Bayes. Kita pilih yang Bernoulli NB karena data kita data kategorik. Untuk yang datanya numerik, saya rasa bisa menggunakan multinomial NB. Tapi untuk bedanya saya juga lupa ingat ya. Ini coba saya baca di dokumentasinya scikit. Oke. Nah, ini ternyata akurasinya cukup jelek, 0,222. Untuk data apa? Ini saya kurang tahu data apa. Ngikut yang atas-atasnya mungkin ya, data iris. Nah, kelebihan kekurangannya, ya, kelebihannya adalah algoritma naive Bayes bekerja pada lebih baik pada data training yang kecil. Kemudian kalau datanya numerik, ini seperti dengan decision tree tadi ya, akan rawan informasi yang hilang. Oke. Kemudian di naive Bayes classifier ini, kenapa dia dinamakan naive? Karena dia menganggap bahwa atribut yang satu dengan atribut yang lain tidak memiliki hubungan, tidak memiliki ketergantungan satu sama lain. Sehingga dia dinamakan, dan ini mungkin tidak selalu terjadi pada kasus nyata. Bahkan kan kalau kita lihat tadi ya, cuaca dan mendung gitu ya. Kalau mendung kan biasanya lebih panas ya, Bapak-Ibu. Sehingga juga akan bergantung gitu dari cuaca ke ke suhu. Oke. Untuk naive Bayes classifier, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau ingin kita diskusikan dulu? Oke. Saya rasa tidak ada ya. Mungkin kalau perhitungan manual agak ribet di penentuan ini probabilitasnya. Jadi kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Oke. Nanti kalau kita mengajarkan ke mahasiswa atau mungkin menghitung manual ya sama, harus yang mengerjakan harus membuat tabel terlebih dahulu. Karena kalau tidak ya susah gitu ya. Taunya paling nyontek gitu. Tiba-tiba keluar angkanya. Oke. Lanjut ke materi SVM. Oh, tinggal 15 menit ternyata. Oke. Semoga cukup ini dan kita coba notebook 1 nanti. Oke. Jadi di SVM ini adalah ide utamanya kita membuat suatu hyperplane yang memisahkan dua daerah keputusan. Oke. Jadi kita memiliki data yang berwarna merah dan berwarna biru. Oke. Ini yang merah saya hapus dulu. Oke. Jadi kita memiliki kelompok data merah dan kelompok data biru. Kita ingin membuat suatu bidang gitu ya, suatu bidang yang memisahkan dua daerah ini. Nah, jadi kan karena ada macam-macam ya bidangnya, ada semisal seperti ini anggap saja lurus. Nah, ini juga bisa ya. Ataupun mungkin seperti ini juga nggak masalah gitu. Tetapi yang kita inginkan adalah hyperplane yang memiliki jarak maksimum, seperti yang ada pada garis berwarna hitam ini. Ini adalah SVM. Nah, kemudian algoritma SVM sendiri, ini saya rasa cukup agak rumit ya kalau kita hitung manual. Ya. Yang pertama adalah fitur-fitur dari data dipetakan ke dalam ruang dimensi lebih tinggi menggunakan fungsi kernel.
Dan kernel sendiri ada bermacam-macam, ada kernel linear, ada polinomial, ada radial basis function, ada juga sigmoid. Kenapa ada bermacam-macam? Ini tergantung dari distribusi datanya. Kalau datanya sudah bagus ya, dalam artian sudah seperti ini kan, sudah terpisah dengan jelas gitu ya. Nah, ini sudah namanya linearly separable. Berarti ini sudah bagus. Bahkan tidak menggunakan kernel pun tidak apa-apa. Ataupun kernel linear juga oke. Tapi kalau datanya melingkar gitu ya, melingkar seperti apa ya? Seperti donat gitu ya. Donat dua lapis luar sama dalam. Nah, itu juga pakai SVM tidak bisa. Nah, bisa, tapi kita gunakan kernel untuk apa ya? Membuat fiturnya, dimensi fiturnya lebih banyak. Oke. Kemudian setelah kita menggunakan kernel, kita tentukan hyperplane terbaik yang memisahkan data yang telah dipetakan dalam ruang berdimensi tinggi. Kemudian hyperplane terbaik dapat diperoleh dengan memaksimalkan jarak hyperplane dengan titik data terdekat. Titik data terdekat di sini yang dinamakan support vector. Ini adalah kira-kira teori singkat ya terkait dengan SVM. Nah, kernel di sini yang tadi sudah di slide sebelumnya ya, dipetakan ke ruang dimensi yang lebih tinggi dengan menggunakan kernel. Jadi akan baru mungkin perhitungannya akan menggunakan fitur baru tersebut. Jadi fitur lama tidak dipakai. Oke. Ada beberapa macam kernel, ada linear, polinomial, sigmoid, dan ada radial basis function. Sering digunakan ini mungkin yang 3 ya, linear, polinomial, radial basis function. Kemudian kita lihat ada parameter C pada SVM. Nilai C di sini apa ya? Semacam trade-off antara apa ya? Hyperplane itu dengan error gitu. Ya intinya bagaimana kita menolerir data yang misclassified. Jadi kalau C-nya tinggi, nah, model akan menerima lebih banyak penalti ketika model gagal mengklasifikasikan data dengan tepat. Artinya ya akan semakin apa ya? Semakin bagus ya, bisa jadi semakin bagus. Tetapi malah bahaya overfitting. Oke, jadi ya tidak perlu apa ya? Tidak perlu terlalu tinggi gitu ya. Tapi kalau jika C-nya rendah, nah model akan apa ya? Menolerir data yang salah diklasifikasikan. Ini kalau salah klasifikasi ya oke gitu, dibiarkan saja. Ini juga bisa jadi akan mengurangi performa. Yang paling baik ya kita coba C yang bermacam-macam ya, dari 1 sampai mungkin 10 atau 100 mungkin ya, atau yang lain. Ada juga parameter gamma pada SVM. Gamma di sini seringnya digunakan pada yang RBF, ya, radial basis function. Ketika distribusi datanya seperti donat, yaitu melingkar. Jadi kalau melingkar, awalnya 2 dimensi, ketika kita ubah ke 3 dimensi, maka yang biru akan naik ke tinggi, tapi yang merah akan jauh. Akan naik tapi tidak setinggi yang biru. Oke. Kemudian faktor gamma di sini ya kemiringan ini ya, kemiringan dari kurvanya gitu ya mungkin ya. Untuk hands-on-nya bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi ada import SVC, kemudian kita definisikan kernelnya terlebih dahulu dan nilai C-nya. Untuk parameter yang lainnya ini bergantung kepada kernel yang digunakan. Ada gamma dan ada juga degree.
Oke, kemudian implementasinya juga seperti ini. Ini juga akan sama ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, tetapi hanya menggunakan model S yang berbeda, yaitu SVM. Kelebihan kekurangannya, kelebihannya ya strateginya bagus ya dengan menggunakan kernel, sehingga kalau ada data yang kompleks, ini bisa diusahakan menjadi data yang separable. Nah, untuk outliernya, kita bisa menggunakan soft margin, artinya C-nya ini kita perkecil. Kemudian hyperparameter dan kernel perlu dituning untuk mendapatkan akurasi yang diharapkan. Dan juga karena komputasinya sedikit kompleks ini, di sini tidak ditampilkan ya, tapi kalau Bapak Ibu membaca modul, ini ada contoh perhitungan singkat, dan itu juga kalau kita implementasikan manual akan sangat sangat rumit. Memang perhitungan SVM ini rumit. Sehingga waktu trainingnya akan lebih lama jika datasetnya lebih besar. Oke. Baik, kemudian kita menuju ke algoritma yang terakhir, yaitu boosting. Saya rasa boosting ini bukan algoritma, tapi metode ya. Metode boosting. Nah, boosting di sini artinya kita memiliki banyak model yang lemah, ya, weak model. Kemudian dari weak model ini bisa kita gabungkan sehingga nantinya akan menghasilkan strong model, model yang memiliki performa yang jauh lebih bagus. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa kombinasikan dari setiap model dengan metode average ataupun weighted average atau dengan metode voting. Oke. Kemudian tipe boosting sendiri, kalau kita berbicara terkait boosting ya, bukan ensemble, ini ada boost, ada gradient tree boosting, ada juga XGBoost. Ya. Tapi untuk yang dibahas di sini, kita akan membahas mengenai ada boost. Gitu. Oke. Ini hapus dulu. Oke. Nah, bisa dilihat ya, Bapak Ibu, semisal kita memiliki 3 model gitu. 3 model katakan decision tree. Jadi kalau ada boost ini bekerja pada decision tree. Jadi di decision tree yang pertama kita misalkan model ini menentukan di sini garisnya. Oke. Kan bisa dilihat ya Bapak Ibu, yang kiri ini ada data yang plus, yang kanan ini ada plus, ada yang minus. Seharusnya yang kanan ini adalah data minus. Maka akan ada data yang misclassified, yang salah gitu ya, salah klasifikasi. Nah, yang salah klasifikasi akan diapakan? Nah, akan diberi bobot yang lebih tinggi. Gitu. Sehingga di sini plus ini akan menjadi data yang lebih bobotnya lebih tinggi. Kemudian di decision tree yang kedua, nah, garisnya akan berbeda. Nah, yang kiri di sini adalah tebakan positif, yang kanan tebakan negatif. Oh, ternyata masih ada yang salah ya, Bapak Ibu. Nah, negatif ini salah, maka nilai bobot negatif ini akan bertambah. Oke. Akan bertambah. Kemudian di decision tree yang ketiga, garisnya akan seperti ini. Nah, ini masih ada yang salah ya, yaitu yang minus atas ini dan juga plus yang bawah. Namun ketika kita gabungkan ini menjadi satu garis seperti itu, nah, maka kita akan peroleh daerah yang sudah semuanya benar gitu. Jadi yang biru ya plus, yang merah isinya juga minus. Nah, jadi mengkombinasikan weak model menjadi strong model. Nah, ini adalah contoh dari adaptive boosting atau ada boost. Untuk hands-on-nya sendiri, ini sudah ada di scikit-learn, ya, tinggal diimport saja, ada boost classifier. Nah, dengan parameternya yaitu
estimator dan learning rate. Oh, ada learning rate juga ya. Oke. Nah, estimator di sini ada berapa decision tree yang kita butuhkan dalam algoritma AdaBrus kita. Di sini contohnya adalah 50, dan learning rate saya rasa ini bobot setiap classifier untuk setiap iterasi boosting. Ya. Jadi ada 2 parameter ya, n-estimators dan juga learning rate. Ini bisa kita ubah tergantung ke hyperparameter tuning yang kita lakukan. Oke. Kemudian terakhir, sudah referensi sebelumnya. Oke. Kita akan diskusi mengenai ini, conversion matrix. Oke. Jadi ini adalah conversion matrix. Bisa dilihat yang di baris ini adalah predicted, dan yang kolom adalah actual. Artinya predicted-nya adalah hasil yang diprediksikan oleh model, dan actual adalah dari data sebenarnya. Ada juga 4 value ya, beristilah yang kita gunakan, yaitu ada true positif, artinya benar bahwa tebakannya positif. Ada juga FP, false positif, artinya salah kalau tebakannya positif. Nah, harusnya yang benar adalah negatif. Kemudian ada juga false negatif, artinya salah kalau tebakannya negatif. Gitu. Dan juga ada TN, true negatif, artinya ya benar kalau tebakannya negatif. Gitu. Nah, dari 4 nilai ini bisa kita matrix, kita bisa hitung akurasi. Akurasi berarti yang TP tambah TN dibagi semuanya. Ada juga recall, TP per TP ditambah FN, artinya seberapa bagus model untuk mendeteksi yang beneran satu gitu. Kemudian ada juga precision, ya, dari prediksi model yang nilainya 1, kira-kira berapa yang beneran 1, itu precision. Dan juga ada specificity, kemampuan model untuk mendeteksi data yang negatif. Nah, ada juga metrik F1. F1 ini gabungan antara precision dan recall. Kadang ada ini ya, Bapak Ibu. Semisal saya membuat metode klasifikasi email. Ini spam atau bukan. Jadi menurut Bapak Ibu lebih penting mana antara ini, saya mendapatkan email spam tetapi tidak terdeteksi spam, atau mendeteksi ada email penting tetapi terdeteksi spam. Kira-kira lebih penting yang mana? Email penting Yang terdeteksi spam. Nah, lebih penting ada email non spam gitu ya, tapi terdeteksi spam. Nah, itu lebih bahaya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga di situ adalah apa ya? Misalnya, makanya kita perhitungkan nilai recall dan juga nilai precision. Kadang kita akurasi rendah nggak masalah asalkan recall tinggi, ataupun akurasi rendah nggak masalah tapi precision juga masih bagus gitu. Jadi contoh mungkin ketika waktu saya kerja itu juga ada misalkan deteksi gambar yang tak senonoh gitu ya. Nah, itu juga lebih mending ada gambar yang senonoh tapi gimana sih? Gambar yang tidak pantas gitu ya, tetapi lolos, atau gambar yang tidak pantas tetapi tidak lolos. Nah, itu kan juga bahaya ya. Takutnya gambarnya sopan gitu, bagus tapi tidak lolos. Nah, itu kan merugikan penjual gitu ya, merugikan seller. Oke. Jadi itu kenapa pentingnya recall dan precision. Ini saya sering menanyakan ini kepada peserta ujian skripsi. Kira-kira lebih penting mana gitu, antara precision dan recall. Oke. Ini waktunya 12.16. Jadi mohon maaf telat 1 menit. Oke. Saya rasa kita bisa cepat-cepat saja untuk demo ya di notebooknya.
bisa di-download terlebih dahulu modulnya, notebook-nya. Sambil saya share screen. Apakah ada yang ingin kita diskusikan, Bapak Ibu? Ada sebetulnya Pak, banyak ya. Oh, Kalau banyak ya, Bu? mengenai banyak 3 SKS kayaknya deh Pak Waduh, apps-nya. Karena memang biasanya kan Atau satu nanti ada pertemuan. lanjutan mesin learning ya Pak, ke Kominfo deh. Request atau deep learning. Biasanya kan satu pertemuan satu model gitu Bu ya kalau dengan mahasiswa. Ini kan ini kita satu pertemuan 5 model. Nah, ini juga Iya, jadi nggak detail. Padahal nggak saya detail. tertarik tadi tuh SVM juga pengen dalamnya gimana. Nah itu saya juga tertarik Bu sebenarnya. Banyak sih yang tertarik. Oh Mau iya. waktunya mepet. Tapi boleh nanya Pak yang SVM tadi Oh atau ya, mau silakan langsung Bu demo? Sita. Oh, nggak Yang apa-apa tadi, sambil tanya aja. yang tadi itu kan ada parameter C, Y apa gitu ya. Iya. Nah untuk C itu apakah itu artinya yang misclassified? Misalnya harusnya dia itu kan di kelas yang merah tapi dia masuk ke yang biru atau gimana Pak? Kayak error rate gitu bukan sih? Nilai C itu? Nilai C ini lebih ke kalau di neural network itu istilahnya apa ya Bu ya? Error rate bukan error rate ya Bu ya? Apa namanya yang kan ada itu ya biasanya ada kalau kita perhatikan loss function itu kan ada kayak apa errornya ditambah mungkin C kali apa ya normnya atau apa gitu ya. Ada rumusnya gitu ya untuk menentukan nilai C itu Pak? Atau Ini kalau di SVM, nah nanti ketahuan Bu, C-nya ini apa. nah itu dia Pak, saya tertarik banget tuh detailing itu. Tapi ya gimana waktunya sedikit. Iya betul Bu. Jadi kalau memang itu di SVM juga ada loss function, kemudian sama juga seperti neural network ada loss function, kemudian menentukan ada bobotnya juga setiap fitur. Nah, menentukan bobotnya ini dilakukan dengan mungkin semacam gradient descent gitu Bu. Ya. Oke. Nah, untuk detailnya saya rasa ya untuk di sesi ini saya rasa tidak cukup ya Bu ya. Tidak cukup, pasti tidak cukup. Ya sudah Pak, saya sudah tanyakan dulu. Oh iya, tapi terima kasih Bu. Oke. Memang SVM ini dulu cukup terkenal sebelum neural network. Iya, kayak penting banget itu, mendalam itu dulu. Iya, betul. Dan performanya jauh lebih bagus daripada algoritma klasik yang lain seperti KNN atau apa gitu. Oke, lanjut Pak. Makasih ya. Oke. Sama-sama Bu Sita. Oke. Ini untuk datanya ya, Bapak Ibu. Jadi X sendiri adalah iris data, artinya data atributnya. Di sini isinya langsung 4 kolom saja, tidak dalam data frame seperti yang kita biasanya lakukan. Kemudian untuk Y-nya adalah array dari targetnya atau array labelnya. Ini terdiri satu dimensi, ini 000, 111, 222. Ini sudah terurut ya berarti ya. Kemudian kita coba cek banyak datanya ada berapa. Oh, ada 150. Oke. 10 data pertama, data label pertama saya rasa nggak usah. Ya. Oh, juga 0 semua gitu. Nah, kemudian kita coba split ya sebagai menjadi train dan test. Oke. Di sini kalau mungkin awalnya tadi 0,7 ya. Nah, ini coba saya ubah ke 0,8. Oke. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Ini terserah yang bereksperimen gitu. 0,8. Kemudian kita coba cek panjangnya. Nah, ini 120 dan 30. Kemudian kita lakukan keyword cross validation. Ini contohnya ya. Seharusnya memang ini tidak menggunakan X tapi X train. Wah, ternyata performanya cukup bagus sehingga ya sudah dengan ini kita latih dengan data X train baru kita uji ke data X test. Harusnya seperti ini yang bagus, yang sesuai gitu ya.
Oke, kemudian metode klasifikasi. Di sini ada logistic regression, tapi ini saya rasa tidak dibahas ya di pertemuan ini. Sudah cukup banyak. Oke. Kemudian ada SVM. Nah, SVM ini penjelasannya bisa, ini penggunaan ya, bukan materi. Kalau materi mungkin bisa di artikel yang lainnya. Oke, ini contoh SVM dengan C-nya 1, gamanya 0,01. Kalau gambarnya saya ubah sedikit seperti ini, berubah ya, 0,96. Kalau coba ini 2, ternyata nggak berubah. Oke, kemudian ke hyperparameter SVM ya. Nah, ini bisa diubah-ubah, kernelnya apa, kemudian C-nya juga terserah, bisa 2, bisa 1, bisa 100 tadi, macam-macam. Kemudian decision tree juga ya sama saja. Bisa dimasukkan max depth-nya berapa, kemudian min sample speed-nya ada berapa. Ini kalau max depth-nya 1, nah ternyata ya akurasinya jelek ya, 0,56, karena mungkin hanya ada satu ke dalamnya hanya 1 gitu, sehingga cukup kurang bagus gitu. Kemudian naive bias. Naive bias ini apa ya? Akurasinya jelek di sini karena mungkin datanya numerik ya. Data iris kita tadi kan numerik. Tapi kalau NB kita coba multinomial karena numerik, kira-kira bisa nggak ya? Lebih mending ya 0,56 daripada tadi 0,16. Kemudian untuk KNN, nah KNN di sini kita gunakan yang default 0,9667. Kemudian coba kita naik burstnya 3, ternyata 0,96. Kalau 2, sama. Kalau 1, 0,96 juga. Kalau 9, 0,96. Oke, ternyata belum sampai 1. Oke, jadi ini untuk hands-on dari algoritma klasifikasi. Nah, kemudian kalau kita lihat datanya sendiri kan ini sangat macam-macam ya. Ada 5,1, 3,5, 1,4, 0,2. Nah, ini datanya tidak kita lakukan pre-processing. Harusnya kita lakukan dulu analisis yang agak dalam gitu ya. Setidaknya melakukan scaling sehingga datanya 0 sampai 1 dulu. Ketika sudah scaling harusnya performa mungkin yang KNN tadi ataupun yang lainnya juga bisa jadi akan lebih bagus. Oke, untuk pertemuan hari ini mengenai klasifikasi saya rasa sudah cukup sekian. Mungkin apakah ada yang ingin kita diskusikan dulu terakhir? Oke, sebenarnya tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ini juga mohon maaf terlambat 10 menit ya. Tadi juga ada gangguan, mungkin karena saya nangis, saya gendong, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Dan juga sampai jumpa pada pertemuan besok. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Pak. Terima kasih Sama-sama. banyak, Pak Erwin. Izin laptop.